Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video saya kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk gambaran kecilnya, saya akan membahas mengenai etika penggunaan teknologi informasi komunikasi, yaitu adab ataupun tata cara kita dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi. Untuk bahasan yang lebih luasnya adalah etika ataupun etik bermakna sekumpulan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara ataupun tatanan ataupun sopan santun kita dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi tersebut. Nilai mengenai yang benar dan yang salah tentang suatu hak dan kewajiban yang harus dianut oleh semua kalangan, golongan ataupun semua masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada penggunaan TIK atau teknologi informasi komunikasi untuk hal yang positif ya teman-teman. Ada lagi tidak membajak ataupun menyalin, mengadakan tanpa izin atau istilahnya kita copy paste tanpa seizin pemilik dari hak yang kita copy tersebut ya teman-teman, atau istilahnya hak cipta ya teman-teman. Tidak mengubah ataupun mengurangi atau menambah hasil karya orang lain. Sudah banyak ya dari orang-orang di luar sana yang mengcopy paste suatu karya orang lalu mengurangi ataupun menambahkan informasi yang kurang jelas. Nah, di sini kita wajib memberikan ataupun mengapresiasi suatu karya yang diciptakan oleh orang lain. Adapun hak cipta ya teman-teman istilahnya, tidak menggunakan perangkat lunak untuk kejahatan. Nah, di dalam penggunaan perangkat lunak dalam kejahatan ini semakin lama semakin terus menjadi-jadi. Ada berita ataupun salah satu kasus mengenai hal tersebut ya teman-teman. Kita pernah mendengar pembobolan ataupun yang di luar negeri, beritanya itu mengenai pembobolan data ya teman-teman, data dari Amerika kalau tidak salah. Selanjutnya yaitu tidak memasukkan ataupun menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Nah, di era sekarang itu banyak sekali konten-konten ataupun web-web yang kita ataupun web-web istilahnya web-web yang kurang baik lah, itu istilahnya itu sudah banyak ya teman-teman di era sekarang. Karena apa? Karena itu sudah menjadi salah satu habit ataupun kebiasaan untuk menonton video-video yang seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang menonton video-video yang kurang pantas tersebut. Namun kita juga perlu mengedukasi seberapa bahayanya kita dalam menonton video-video yang kurang baik tersebut ya teman-teman. Menunjang ataupun menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual ataupun haki. Nah, dalam haki ini kita dapat mengapresiasi suatu karya untuk terus kita menciptakan karya-karya yang lain, ataupun kita bisa mendaftarkan hak kekayaan kita ke pihak-pihak yang terkait dalam mengurus haki ini ya teman-teman. Selanjutnya ada tetap bersikap sopan dan santun. Nah, di era milenial sekarang banyak netizen ataupun orang-orang
di luar sana ya teman-teman, itu kalau menurut saya dalam penggunaan media sosial itu masih kurang pantas ataupun masih kurang edukasi untuk penggunaan media sosial ya. Salah satunya itu contohnya ada selebriti terus dia salah ataupun apa. Nah, netizen ini dengan jari-jari kepedasannya itu menghujat artis tersebut. Nah, itu salah satu tindakan kriminal ya teman-teman. Itu sudah ada UU tentang ITE ataupun yang mengatur penggunaan media sosial ataupun jejaring sosial. Jadi kita perlu hati-hati dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi ini ya teman-teman. Di era sekarang ini banyak kita bisa menggunakan untuk menyaring informasi ataupun mendapatkan informasi. Adapun juga kita perlu waspada tentang dampak negatifnya ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis pelanggaran penggunaan teknologi informasi komunikasi. Yang pertama ada hacker dan checker. Yang kedua ada Denial of Service Attack atau DOS Attack. Ada pelanggaran pirasi ataupun privasi ya teman-teman. Terus ada foul, gambling, mobile gambling, pornografi dan pedofilia, data forgery. Adapun masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita harus ketahui dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi ini supaya kita lebih bisa mengendalikan diri kita dalam penggunaan ataupun kita dalam berselancar di dunia teknologi informasi komunikasi ini yang semakin hari semakin terus berkembang ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan ataupun dapat saya bagikan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.